Cek mic, one, two, three. Oke, hari ini gue akan share tentang teknik analisa algoritma, di mana teknik ini mengutamakan level Fibonacci sebagai kunci untuk mencari level atau memprediksi arah market. Teknik ini gue bisa bilang langka ya, di mana belum ada gue temukan orang yang sharing teknik ini di internet, terutama di Indonesia. Padahal teknik ini bisa dibilang simple dan sangat-sangat efektif. Teknik ini gue temukan dari buku dan dari mentor gue yang lama, yang dimana semua itu nggak gratis, tapi kali ini gue share gratis ya. Oke, jadi teknik ini lebih bagus, maksud gue teknik ini cocoknya untuk market yang capnya itu besar ya, seperti saham, saham US terutama, forex, atau pasar komoditas seperti emas, silver, platinum ya. Namun seiring perkembangannya zaman ya, sekarang Bitcoin kan sudah memiliki market cap yang bisa dibilang besar ya, di mana di sini para institusi maupun orang-orang yang biasa kita sebut whales, mereka juga melakukan jual beli di sini. Nah, biasanya para institusi, para whales ini, mereka menggunakan namanya artificial intelligence atau kepintaran komputer untuk melakukan kegiatan jual beli tradingnya ya. Nah, kegiatan trading menggunakan komputer itu disebut dengan algorithm trade system. Jadi kita yang trader-trader retail, bisa dibilang retail, kita bisa memprediksi gerakan market di mana para institusi ini akan melakukan buy, akan melakukan short dengan teknik ini. Dan yang harus diingat, tren yang lebih besar akan selalu cenderung untuk menang. Oke, gua mulai dengan Fibonacci seriesnya ya, menurut algoritma. Yang pertama adalah tradisional, di mana ada tren up ya, ini contoh di uptrend ya. Uptrend yang pertama, retrace seperti ini. Aduh, sorry, gue ulang lagi. Trend. Oke. Nah, ini namanya tradisional. Dia udah 0,5, 0,618 ini biasa digunakan para algoritma trader untuk entry ya. Di sini mereka biasanya masang stop loss itu di bawah 0,618 atau di bawah golden golden zone, tepatnya di Fibonacci berapa kita nggak tahu, tapi yang jelas mereka selalu entry di area-area ini 0,5 atau 0,618, dan stop lossnya selalu di bawah ini, atau malah mungkin mereka punya stop loss di Fibonacci 1, nggak ada yang tahu ya. Tapi di buku yang gue temukan sih biasanya mereka punya sistem sendiri stop loss ya. Kadang mereka re-entry, kalau sudah ke stop mereka re-entry. Tapi yang lebih jelas, kunci dari Fibonacci ini adalah 0,5 dan 0,618 atau golden zone. Dan target mereka adalah Fibonacci min 0,236. Sini. Ini namanya measured move atau gerakan yang sudah terukur. 1 mm namanya. Measured move. Measured move. 1 mm. Dia akan retest lagi 0,5. Oke, ini namanya tradisional. Kadang dia sudah selesai, melakukan seperti ini. Oke, ini namanya tradisional. Oke, yang kedua eh, ekstensi.
namanya ekstensi. Tren yang pertama dimulai, lalu dia melebihi profit target level. Harga melebihi profit target level. Maka kita tarik Fibonacci dari high yang terakhir, high yang ini, ke high yang sekarang. Oke. Ini nyampe target. Ekstensi kedua, mungkin bisa ke ekstensi ketiga, ekstensi keempat, tapi biasanya ekstensi pertama kedua itu kunci sih. Seperti ini. Ini yang gue temukan di market. Oke. Lanjutkan. Nah, yang ini dua ini namanya ekstensi ya. Oke, dari sini kita udah tahu yang ini baru jenis-jenis Fibonacci-nya ya. Ada yang tradisional, ada yang namanya ekstensi. Oke, kita langsung ke cara penggunaannya di market. Kita ke daily. Tolong dicatat ini ya, diingat, bisa di replay nanti. Nah, yang pertama gue lakuin untuk analisa Bitcoin menggunakan teknik algoritma adalah mencari tren yang pertama. Bisa dilihat ini tren yang pertama. Dia pullback, lalu melanjutkan tren. Gimana cara kita untuk nge-trade menggunakan analisa ini? Jadi yang pertama, selalu mulai dari time frame yang besar ya, jangan, karena yang gue bilang awal tadi, tren yang lebih besar akan selalu cenderung lebih menang. Oke, dari sini kita bisa lihat dia bounce di 0,5. Jika price-nya nggak bounce di sini, misal kemarin nggak bounce dan malah break ke bawah lagi seperti ini, bisa dikatakan uptrend yang ini lemah atau malah mungkin akan semakin ke bawah. Jadi dua Fibonacci ini merupakan kunci. Oke. Sekarang kita udah lihat nih, udah ada bounce. Oke, berarti di sini support. Kita lihat setelah itu ke time frame yang kecil. Oh sorry, ini dulu untuk konfirmasi apakah support ini akan berhasil mencapai target kita yang ada di sini 0,236. Caranya tarik Fibonacci opposite-nya, lawan dari tren yang ini. Karena di sini ke atas, tadi kita nariknya dari atas ke bawah, sekarang opposite, atau bisa dibilang Fibonacci short. Nah, bisa dilihat 0,618 telah cross, telah bridge, berarti support yang ini bisa dikatakan kuat. Dan di sini kita mempunyai chance untuk melakukan long lebih lebih maksimal, ibaratnya lebih gimana bilangnya ya, lebih aman karena sudah udah mentul di 0,5 dan sudah break di 0,618. Lompat ke time frame yang lebih kecil, kita cari series yang ada di sini, Fibonacci series yang ada di sini. Oke, kita hapus karena sudah bridge. Yang ini memang sih di sini dia telah cross 0,618, tapi dia sudah melakukan higher high dan sampai mencapai target. Dalam ilmu Elliott Wave sendiri
ada yang kalau kalian tahu elite wave ya, ini wave 1, wave 2 itu valid selama dia tidak cross eh, low yang terakhir. Nah, kalau kayak gini, ini namanya masih valid. Jadi 1, 2, 3 gitu. Yang ini seperti ini valid. Oke. Dari sini kemarin gua kayak gini. Langsung ngelihat ke ekstensinya. Oke. Boleh gua matiin. Ini namanya seperti yang awal tadi gua bilang, ini namanya series ekstensi. Di mana di sini dia bounce-nya di 0,3. Nah, dan berhasil mencapai target. Nah, untuk tips dari gua untuk dari Fibonacci ekstensi ini ya, eh, jangan pernah ngambil ekstensi yang pertama, tapi jika ekstensi pertama sukses, seperti ini sukses, bounce, walaupun nggak di 0,5, tapi tetap aja ini namanya sukses ya, dia mencapai target, maka ekstensi yang kedua akan makin lebih aman untuk bisa di entry. Tapi karena gue kemarin pengguna selain menggunakan Fibonacci, gue juga menggunakan Elliott Wave, jadi gue entry kemarin di sini. Oke, bisa dilihat dia bounce di sini, mencapai target, malah melebihi target. Balik lagi, melebihi target lagi, akan terus berlanjut, mencapai target lagi. Nah, seperti ini. Pasti yang pertama akan gagal, walaupun ada reaksi ya. Nah, di sini pasti gagal. Nah, sini gagal, jadi tariknya dari sini. Ini berhasil dan mencapai target yang daily tadi. Karena sudah mencapai target daily, maka kita nariknya ekstensi dari sini. Nah, sekarang Bitcoin, makanya kemarin di sini kan nge-week di sini, karena memang para algoritma trader entry-nya selalu di sini ya, bounce di sini dan akan mencapai target di 71K. Jika ini gagal, jika dia nggak gini ya, jika dia nggak berhasil nyampe target dan cross ke bawah, maka yang gue lakuin untuk selanjutnya adalah menunggu long di sini di golden zone yang selanjutnya. Oke, kenapa gua nggak short? Karena yang gua bilang tadi, tren yang lebih besar akan selalu menang. Nah, nanti ketika dia mentul ke sini, gua nggak langsung long, atau mungkin gua long ya, karena cenderung cepat sih. Ya nggak perlu makan waktu lama lah kalau Bitcoin. Kalau untuk time frame daily, atau kalau mau lebih aman nih, misalnya dia udah mentul ke sini atas, nah ingat yang seperti awal tadi, tarik opposite gini. Nah, kalau dia sudah bridge 0,618, bisa dipastikan level yang ini mendukung untuk mencapai target yang di sini. Kalau dia belum belum bisa bridge di sini, masih ada kemungkinan akan melanjutkan downtrendnya, di mana gua akan tarik lagi Fibonacci dari sini. Jadi eh, kesimpulannya, yang pertama, identifikasi tren yang besar, yang lebih besar. Kedua, lihat reaksi di GZ, di golden zone. Tiga, tarik opposite fit, apakah break
0,118-nya, apakah break GZ apa tidak. Jika GZ opposite GZ di bridge atau broke, maka GZ yang sebelumnya berhasil, atau cenderung berhasil lebih tepatnya, cenderung berhasil. Oke. Keempat, entry di time frame yang lebih kecil sesuai Fibonacci series. Ini kesimpulannya. Gua pribadi nggak cuma gunain Fibonacci ini ya, atau teknik algo ini untuk melakukan trade. Gue juga menggunakan yang namanya Elliott Wave dan geometri. Kalian bisa searching lagi di internet, ada harusnya Elliott Wave dan geometri. Geometri itu yang menggunakan trendline, channel, pitchfork. Kalau Elliott Wave bisa dibilang agak rumit ya, karena banyak sekali variasinya dan cenderung objektif ya. Jadi teknik algo ini bisa digunakan sebenarnya di time frame mana aja, tapi selalu ingat time frame yang lebih besar akan selalu lebih menang. Contohnya dari weekly ya. Oke. Gua contohin lagi, ini namanya tadi ekstensi. Lihat dia bounce di mana. Oke. Seperti ini, gua akan tarik opposite-nya. Opposite-nya break. Baru gua akan nunggu di support selanjutnya dan gua akan long di sini. Sama seperti kayak yang lakukan gua dari daily ke 4H, yang ini dari weekly ke 4H. Kita coba ada market lain ya. Oke. Kita coba ekstensinya. Ini bonusnya di 0,3 kayaknya. Nah, ya di 0,3. Jadi nggak selalu harus di 0,5 ya. Yang paling setelah kita lihat seperti ini, oh ini kemungkinan bakal jadi support. Oke. Tarik opposite-nya. Dia break di sini, break 0,618, baru kita loncat ke daily. Lihat di daily. Hal yang pertama gue akan lakuin untuk melakukan long adalah di ekstensinya. Oke, ekstensi gagal. Gue biasa pasang stop loss di 0,707 ya. Oke, kalah. Gak apa-apa. Selanjutnya, gue tarik lagi yang dari bawah. Jangan pernah dilawan arus ya. Oke, mentul di sini. Kira gue menang dan mencapai target. Untuk apa namanya? Hmm, rasio sendiri, rasionya cukup bagus ya, dari 0,5 ke sini ya. Rasionya itu 5,5. Jadi gua kalah sekali tadi. Misalnya gua kehilangan $10, oke, kalah, hilang $10, tapi selanjutnya gua menang $50. Good kan? Jadi kalian nggak perlu harus melakukan short long short long short, tapi cuma hanya perlu untuk ngikutin apa namanya, Fibonacci-nya, mengikutin algo, mengikutin para whales, mengikutin para institusi. Oke. Oke, ini dari daily ketemu supportnya di sini, kita tarik Fibonacci opposite-nya. Oke. Oke, 0,618 di bridge. Berarti aman buat ngelong. Cari supportnya di mana? Kita ke 4H. Cari supportnya di. Nah, sekarang kalau kayak gini nih udah ciri-ciri ekstensi ya. Lihat di mana. Menang. Oke. Lanjut, ini namanya tradisional yang kayak tadi. Nah, sekarang nih. Ini pasti ekstensi nih. Lihat bonusnya di mana. Oke, kalian cuma perlu melakukan
entry-entry di bagian-bagian yang menurut kalian support, yang sesuai dengan peraturan Fibonacci series, dan jangan pernah ngelawan tren. Itu doang, nggak perlu susah. Jadi eh, teknik ini akan lebih bagus digunakan pada market yang besar, yang sudah pasti respect terhadap Fibonacci-nya. Kalau dia sudah nggak respect dengan Fibonacci, jangan digunakan teknik ini, dan akan lebih bagus digabungkan dengan teknik-teknik lainnya seperti Elliott Wave dan geometri kalau saya. Jadi yang susah dari teknik ini adalah cuma mencari market atau mencari pasar yang sesuai sudah entry dan menghormati, merespek Fibonacci-nya. Itu doang yang susah dari teknik ini. Sisanya gampang. Kalian bisa gabungkan dengan IEMA, bisa gabungkan dengan apa namanya, RSI, contohnya kayak gini. Ini tradisional 4H. Dia bounce di sini, dia ada bounce di sini, dan RSI menunjukkan hidden bullish dan mencapai target. Jadi nggak susah ya. Ini bisa digabungkan dengan teknik-teknik lainnya yang sesuai kalian. Tapi kalau mencari entry, point entry, mencari support level, Fibonacci digunakan harusnya seperti ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Cukup itu dari saya. Terima kasih.